Has to know what Hamas is making here. They're taking over the entire hospital. They're taking over the fuel. Narasi kebohongan Israel atas genosida di Gaza, Palestina kembali terungkap. Israel ternyata memakai perawat palsu untuk menebar kesaksian bohong soal kejahatan Hamas. Akun resmi berbahasa Arab yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah video yang memperlihatkan seorang perawat yang mengaku sebagai staf rumah sakit pada Sabtu 11 November lalu. Dalam video tersebut, perawat palsu tampak gelisah. Ia mengadu domba soal kejahatan Hamas di rumah sakit Al-Shifa. Perawat itu menuding Hamas yang menyerbu rumah sakit terbesar di Gaza itu dan mengambil semua bahan bakar dan obat-obatan. Perempuan itu berbicara kepada anak berusia 5 tahun yang mengalami patah tulang, seraya menakut-nakuti. Perawat palsu mengatakan akibat obat-obat dicuri oleh Hamas, tenaga medis tidak bisa memberikan penawar rasa sakit. Dengan mimik ketakutan, perawat itu terus berbicara dalam bahasa Inggris dan Arab. Propaganda kebohongan ini diungkap oleh salah satu pakar Timur Tengah, yakni Mark Owen Jonas. Ia mengungkapkan bukti bahwa perawat itu adalah gadungan. Tidak ada staf di sekitar yang tampaknya mengenali perawat tersebut, sehingga menimbulkan keraguan tentang identitas dan perannya. Ia juga menyoroti penempatan logo Kementerian Kesehatan Palestina secara strategis, justru menimbulkan kecurigaan. Selain itu juga jas putih perawat yang bersih dan rapi tidak menggambarkan suasana yang mengerikan di sana. Atas hal ini banyak pihak yang mengecam pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri diam-diam menghapus unggahan tersebut tanpa penjelasan apapun. Israel tak henti-hentinya mencuri simpati dunia, namun gagal. Baru-baru ini pihak Palestina memberikan klarifikasi bahwa Hamas tidak menargetkan pemukim sipil Israel yang sedang mengikuti festival atau konser musik Supernova pada Sabtu 7 Oktober 2023. Yang terjadi adalah justru pasukan Israel yang menembaki pejuang Hamas dari kerumunan penonton festival. Hamas mengunggah sebuah video untuk memperkuat pernyataannya. Dalam video itu, terlihat sejumlah aparat Israel berseragam yang membawa pistol dan menembakkan peluru berada di dekat para penonton festival musik. Para peserta festival menunduk dan mencari perlindungan agar terhindar dari baku tembak. Selama ini, Israel menyebut bahwa Hamas menyerang warga sipil mereka yang sedang berpesta musik di kurun yang berjarak 5 km dari tembok kokoh yang mengisolasi Gaza. Mereka mengatakan sebanyak 250-260 jasad ditemukan dan sejumlah lainnya hilang. Alhasil, Israel akhirnya mengakui bahwa merekalah yang membantai warga sipil di konser musik tanggal 7 Oktober lalu, bukan Hamas. Terbukti pada tayangan video dari helikopter, mereka yang menembaki warganya sendiri. Video ini viral dan menjadi buah bibir warganet. הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מפינת אוכל. היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ. הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. הם היו אצלי בערך 2 שעתיים. בסוף השעתיים האלה אחד מהם סוגר לי את דלת הממ"ד והם יוצאים. זהו.
tens of thousands or hundreds of thousands of people supporting by their demonstrations, supporting Hamas. I want to show you something exclusive, Laura. So this is Adolf Hitler's book, translated to Arabic, Mein Kampf. It's the book that led to the Holocaust and the book that led to World War II. This is the book that led to his victory in elections in Germany, which led to the worst atrocity of humankind, which the British fought against. Well, this book was found just a few days ago in northern Gaza in a children's living room, which was turned into a military operation base of Hamas, on the body of one of the terrorists and murderers of Hamas, and he even marked. He wrote notes. He marked and learned again and again Adolf Hitler's ideology of hating the Jews, of killing the Jews, of burning the Jews, of slaughtering the Jews. This is the real warrior act. So all those who demonstrated yesterday, I'm not saying that all of them support Hitler, but all I'm saying is by omitting to understand what Hamas ideology is all about, they're basically supporting this ideology. Tiga minggu sebelumnya. This is material which was found on the body of one of those sadistic villains. It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. It speaks about arson, and it speaks about various chemicals that come out and produce chemical weapons. Simple as that. Goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. Pasukan Israel sempat mengklaim menemukan terowongan bawah tanah milik Hamas yang ada di Rumah Sakit Anak Rantisi Gaza Utara. Terkait hal itu, perwakilan Hamas Osama Hamdan membantah pernyataan Israel. Pihaknya menyebut para tentara Zionis itu berbohong
karena pasukan IDF itu menunjuk panel untuk jaringan listrik dan komunikasi. Dikutip dari Tribun News, Hamdan menyebut terowongan itu merupakan akses untuk jaringan komunikasi dan internet. Dalam rekaman yang dibagikan Israel, menunjukkan 3 inverter motor elevator di dalam kotak listrik. Selain itu, tampak pula rel datar serta sambungannya terlihat jelas di poros elevator. Kemudian Hamdan juga membantah perihal penemuan senjata di ruang bawah tanah RS Rantisi. Ia menegaskan bahwa senjata yang diperlihatkan Israel itu bukanlah milik Hamas. Hamdan menyebut senjata itu dikumpulkan pasukan IDF dari lapangan yang kemudian dibawa ke ruang bawah tanah tersebut. Hal itu agar mereka bisa menyebut ruang bawah tanah di RS Rantisi itu sebagai markas Komando Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam. Selain itu, Osama Hamdan juga membantah soal tabel berbahasa Arab yang tertempel di dinding. Pasalnya, IDF menyebut tulisan itu merupakan daftar anggota Hamas yang berjaga di ruang itu dan menahan para sandera. Padahal, tabel itu merupakan kalender perang Hamas melawan Israel. Viral jurnalis Rumania melakukan kebohongan saat melaporkan perang Hamas dan Israel. Pasalnya, sang reporter mengaku sedang berlindung dari serangan militer Hamas. Namun sebaliknya, ia berada di tempat yang aman lantaran terlihat orang berseliweran di belakangnya. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. Wanita berkaus merah muda itu sedang tiarap dan berada di balik mobil putih. Ia pun sedang melaporkan perkembangan terkini perang Israel-Hamas. Dalam laporannya, ia mengaku bersembunyi untuk berlindung dari serangan militan Palestina. Sang jurnalis pun menampilkan rasa ketakutannya terhadap situasi konflik. Namun pada kenyataannya, jurnalis wanita itu tidak berada di tengah ketegangan perang. Sebaliknya, ia berada di lingkungan aman lantaran banyak warga Israel yang berjalan dan bersepeda tanpa rasa takut. Sontak video yang viral ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak orang yang menyebut aksi jurnalis itu sebagai propaganda. Bahkan jurnalis yang tak diketahui namanya itu disebut sebagai ratu drama lantaran melaporkan berita palsu dan dibuat-buat. Beberapa negara di dunia melakukan demonstrasi untuk memberikan dukungan ke Palestina. Tak hanya di negara Timur Tengah, demo itu juga dilakukan di berbagai benua di Asia, Australia, Eropa, hingga Amerika. Negara di Asia yang melakukan demo mendukung Palestina ialah Turki pada Sabtu 14 Oktober. Dalam video yang beredar, tampak masyarakat Turki berkumpul di Istanbul untuk menggelar demo massal solidaritas dengan Palestina di Gaza. Demo itu dilakukan di malam hari dengan cahaya dari masjid menjadi penerangan mereka. Aksi unjuk rasa kembali juga digelar di Pakistan pada Sabtu 14 Oktober. Demo yang juga terjadi di malam hari itu memperlihatkan lautan manusia di Peshawar. Kemudian negara Asia ketiga ialah Indonesia yang ikut berunjuk rasa pada Jumat 13 Oktober. Demonstrasi itu terjadi di titik 0 km kota Yogyakarta. Selain berdemo, ribuan warga juga tampak menggelar sholat bersama untuk mendoakan warga Palestina. Kemudian demonstrasi pendukung Palestina juga dilakukan di sejumlah kota di Australia. Warga berbondong-bondong memadati kota Melbourne dan Sydney pada Minggu 15 Oktober. Demonstrasi pendukung Palestina juga digelar di San Francisco, California. Terlihat warga mengibarkan bendera Palestina dan memadati jalanan di kota tersebut. Selain itu, negara Skotlandia juga berdiri untuk memberikan dukungan untuk Palestina. Sama seperti sebelum-sebelumnya, warga membawa bendera Palestina dan memenuhi jalanan di sebuah kota.
Terakhir, demo di London, Inggris yang terjadi pada Sabtu 14 Oktober. Dalam demo itu terdapat 50.000 orang yang mengepung kantor Perdana Menteri Inggris Rishi